Biasanya ketika kita membuat mesin jenis 3 atau 4, kegagalannya hanya ada pada katup saja. Sebenarnya mesin jenis 3 dan 4 itu gak ada bedanya bang, masih mesin itu-itu aja. Dan semoga setelah lihat video ini jangan ada lagi gagal ketika membuat. Saya akan coba sajikan secara sederhana saja, tapi ini akan mudah difahami juga. Sebenarnya bisa dikatakan cara kerjanya sangat simpel sekali. Saya akan bongkar titik yang harus diperhatikan supaya tidak lagi gagal-gagal. Baik pak, di sini ada dua jenis katup. Pertama piston valve, yaitu katup yang berupa piston. Kedua rod valve, yaitu katup yang berupa batang. Siapkan telinga, mata, dan respon otak kita, khususnya untuk yang sering gagal harus sedikit jeli. Ya saya kasihan lah, gagal maning kan capek baik pak. Kita pahami dari silindernya dulu. Untuk tampilan silindernya seperti ini. Jadi memang silinder katup mesin tipe 3 dan 4 itu hanya memiliki satu lubang yang berada di tengah-tengah silinder. Ketika ada seseorang bertanya ke saya, setelah saya jawab, oh itu harus bolak-balik di lubang tengah silindernya. Nah, yang dimaksud lubang tengahnya itu adalah lubang yang ini pak. Ini kan posisinya berada di tengah-tengah silinder ya kan? Bukan lubang tengah ini, bukan. Ini mah jalur katup pak. Jadi awas salah tanggap bang. Ada lubang silinder, ada lubang yang di tengah silinder. Kedua, kita pahami dua jenis katupnya. Pertama, piston valve atau katup yang menyerupai piston. Piston tapi bekerja untuk katup. Pemahamannya cukup sederhana. Cukup kita pahami saja gerakan bolak-baliknya kepala katup ini pada lubang yang berada di tengah-tengah silindernya. Jadi gerakan bolak-balik kepala katup ini harus bergerak melewat lubang. Lewat kiri, lewat kanan, lewat kiri, lewat kanan. Jadi intinya posisi kepala katup ini ketika bergerak bolak-balik jangan menutupi lubang tengahnya. Balik kiri lubang terbuka, balik kanan lubang juga terbuka. Nah kalau bolak-balik kepala katupnya seperti ini, jangankan 2-3 kali gagal, sampai kiamat pun gak bakalan muter-muter pak. Ini tidak sesuai. Kenapa? Karena posisi kepala katup terus-terusan menutup lubang yang di tengah. Mana ada uap bisa masuk atau bisa buang kalau kepala katup bolak-baliknya seperti ini. Sedangkan posisinya tidak melewat-lewat lubang. Jadi biar lebih paham lagi, kita kenali beberapa gerakan bolak-balik katup yang salah. Pertama, gerakan bolak-balik kepala katup tetap di tengah lubang. Kedua, gerakan bolak-balik kepala katup hanya di kanan lubang. Ketiga, gerakan bolak-balik kepala katup hanya di kiri lubang. Dan yang benarnya adalah gerakan bolak-balik kepala katup melewat-lewat lubang, lewat kanan lubang, lewat kiri lubang. Nah, itu adalah cara kerja piston valve pak. Kedua adalah rod valve, yaitu katup yang memang bentuknya batang. Ini biasanya yang sering saya buat dari batang paku. Bedanya rod valve itu adalah batang yang digosok atau dihilangkan di salah satu pinggirnya, tapi menyisakan pada bagian ujungnya untuk dibuatkan kepala. Sebenarnya kalau kita sedikit jeli, rod valve ini adalah piston valve juga. Cuman kalau bahasa pembuatannya itu kayak enggak diterusin gitu pak. Kalau istilah Sunda mah gak diangeskeun kang. Ya gambarannya ginilah. Ini adalah bagian yang digosok atau dihilangkan di satu pinggir batangnya. Nah kalau kita gosok atau hilangkan semua bagian pinggirnya, maka ini akan membentuk layaknya piston valve juga. Begitu bang. Nah kalau untuk cara kerjanya sama seperti piston valve juga. Bagian kepala katup yang ini harus bolak-balik dan melewat-lewat di tengah lubang yang di silinder. Lewat kanan dari lubang, lewat kiri dari lubang. Jadi seperti itu bang ya. Tapi tidak cukup memahami bolak-baliknya saja. Karena bolak-balik kepala katup itu diatur oleh poros engkol. Otomatis kita harus memahami lekukan poros engkol supaya kepala katup ketika bergerak bolak-balik di tengah lubang silinder pas sesuai aturan tadi. Cukup kita pahami lekukan jauh dekatnya poros engkol. Gambarannya ginilah. Ada istilah lekukan jauh,
ada istilah lekukan dekat. Yang dimaksud lekukan jauh itu adalah di mana antara batang ini dengan tempat peletakan engkol itu agak renggang atau anggang. Kemudian yang dimaksud lekukan dekat itu adalah di mana antara batang ini dengan tempat peletakan engkol itu tidak terlalu renggang atau anggang. Nah, supaya pas ketika kepala katup bolak-balik melewat lubang tengah yang di silinder, itu kita bisa set sendiri. Kita bisa tentukan sendiri atau kita baca sendiri gerakannya. Karena di sini saya tidak bisa menentukan harus berapa senti atau berapa panjang. Karena itu bisa ditentukan oleh pembuatnya sendiri. Ya, gampangannya ginilah. Kalau bolak-baliknya tidak pas sesuai aturan, maka kita bisa ubah poros engkolnya tidak terlalu jauh. Karena biasanya yang sering saya alami itu adalah karena lekukan poros engkolnya terlalu jauh atau anggang renggang. Di situ biasanya. Awas salah paham Pak, poros engkol jangan terlalu jauh itu maksudnya bukan jauh jarak antara poros engkol dengan katup, bukan. Maksudnya ya yang tadi saya katakan, yaitu lekukannya. Dan jangan lupa kunci L harus diperhatikan Pak.